وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون, melanjutkan kajian dalam kitab Akhta'ul Musallin. Pada malam ini adalah akhta'uhum fi salatil jama'ah, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam salatul jama'ah. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam salat jama'ah. Yang pertama, tarku salatil jama'ah fil masajid, meninggalkan salat berjamaah di masjid. Wa hadzal khata' muntashir baina katsir minal musallin. Ini kekeliruan yang banyak tersebar di kebanyakan orang-orang yang salat. Was-salatu fi jama'ah liyahsula lahumul fadl was-thawab. Dan salat berjamaah akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang sangat besar. Wa qad hadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala salatil jamaah wa bayyana thawabuha. Dan sungguh Rasulullah SAW memerintahkan untuk salat berjamaah dan menjelaskan pahala-pahalanya. Dalam satu hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fil jamaah tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang berjamaah maka akan dilipat gandakan salatnya sampai 25 kali daripada salat di rumahnya atau salat di pasarnya. Dalam riwayat yang lain,
salatul jamaah afdalu min salatil fad bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Dan demikian sesungguhnya seseorang yang berwudu dan dia memperindah wudunya, memperbagus wudunya, dia keluar ke masjid, dia tidak keluar terkecuali untuk menegakkan salat. Tidaklah langkah kakinya terkecuali akan mengangkat derajat baginya dan akan menghapuskan dosanya. Dan apabila dia melaksanakan salat, maka malaikat senantiasa mendoakannya di dalam tempat salatnya. Malaikat senantiasa mengucapkan Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hamba itu, ampuni dia itu, sayangi dia itu. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ghfirlah, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Dan tidaklah seseorang berada di tempat salat terkecuali dia sudah dihitung salat walaupun dia lagi menunggu salat. Subhanallah, ini keistimewaan salat berjamaah. Pahala melebihi daripada salat sendirian. Coba hadirin perhatikan, pikirkan. Seandainya ada seseorang menawarkan satu pekerjaan, dalam 1 bulan diberikan gaji 1 juta, dengan orang lain yang menawarkan pekerjaan dalam 1 bulan diberikan gaji 27 juta, kira-kira milih yang mana? Masya Allah, salat berjamaah jangan disia-siakan. Berangkat ke masjid itu pahala besar. Berangkat ke masjid itu akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Setiap hari kita melakukan perbuatan dosa, tidak akan bisa lalai dari dosa. Siapa yang akan bisa terbebas dari dosa dan kemaksiatan? Gak akan bisa. Semuanya terkena dosa dan kemaksiatan. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, hampir tiap hari. Siapa yang akan bisa terbebas dan terlepas dari perbuatan dosa? Tidak akan bisa terbebas dan terlepas dari perbuatan dosa. Baru bangun tidur saja sudah dosa. Belum lagi keluar rumah. Bangun tidur mestinya baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang pertama dilakukan apa? Buka HP. Apa enggak dosa? Belum lagi gambar HP-nya isinya apa? Pengajian. Masa bangun tidur pengajian? Hadirin rahimakumullah. Ini baru bangun tidur, belum keluar rumah. Itu sudah dosa mata berapa? Masya Allah, sehari hitung dari subuh sampai sekarang berapa dosa kita? Baru dosa mata, belum dosa telinga. Buka HP, isinya dangdut, maaf. Ya, apa enggak dosa? Lagu pop, gambus, apa enggak dosa? Musik-musik masuk semua ke telinga kita. Kita keluar rumah, masuk ke tempat belanja, isinya juga musik semua. Telinga-telinga kita diisi dengan dosa tiap hari. Ini sudah telinga, berapa dosa kita. Naik mobil, di dalam mobilnya bukannya murotal yang ada, tapi gambus. Maaf. Atau lagu, atau itu apa, bukan dosa. Sudah dosa telinga, dosa mata, dosa mulut. Ketemu orang, ngomong yang gak bener, sudah dosa kan. Ngajari anaknya juga bohong, apa enggak dosa? Ada tamu datang ke rumah, orang tuanya ada di rumah. Begitu tamu datang dilihat dari jendela, nak bilangin bapak enggak ada. Apa enggak dosa? Udah ngajari anak bohong. Belajar ngajari anaknya bohong. Begitu dibuka pintu rumahnya, bapak enggak ada. Kata tamunya, itu sandalnya ada. Ayo gimana? Tamunya tahu sandalnya kan? Nah, gimana? Dosa, sudah jelas dosa. Ngajari anak sudah dosa. Ngajari anak bohong, sudah dosa mulutnya. Ketemu orang, ghibah sama orang, rasani wong, sedina-dina beli peragat-peragat. Aib di dalam diri sendiri banyak, nggak pernah dibuka, tapi aib orang lain berada di matanya. Inilah hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubidna. Sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang yang sibuk ngurus aib dirinya daripada ngurus aib orang lain.
Paling enak ngurus aib orang lain kan daripada ngurus aib dirinya sendiri. Masya Allah. Waliyadzubillah. Dosa-dosa ini tiap hari kita lakukan. Tidak akan bisa bebas dan terlepas dari dosa. Siapa yang akan sanggup bisa bebas? Kalau ada orang ngomong saya nggak pernah dosa, kayaknya ente paling besar dosanya. Nggak akan bisa. Siapa yang bisa terbebas dari dosa? Di dalam rumah nggak pernah keluar nggak ada dosa. Apa dalam rumah nggak ada dosa? Waduh, ini rumah dosa lebih kebakmisan. Hadirin rahimakumullah. Jadi dosa ini setiap hari tidak akan bisa bebas bersih dari dosa terkecuali orang-orang dimaksumkan Allah dari kalangan Nabi dan Rasulnya. Mereka dimaksumkan Allah dari dosa. Ketika mereka mau melakukan perbuatan dosa ditegur sama Allah, langsung Allah negurnya. Kita ditegur berkali-kali angger baik ya. Iya kan? Setelah melakukan perbuatan dosa dapat musibah, padahal teguran Allah dikasih musibah, kepleset. Ya beli angger betes peragat kepleset, kok berapa pasti titik mah padahal larane Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini teguran-teguran Allah sering kepada kita, tapi kita lupakan itu semuanya. Oleh karena itu jangan anggap sepele perihal dosa. La tahqiranna minadz-dzunubi aqallaha. La tahqiranna minadz-dzunubi aqallaha. Jangan anggap sepele perihal dosa. Innal qalil thummal qalil thummal qalil katsir. Kalau sudah ditumpuk-tumpuk jadi besar kan. Idza adnaba ar-rajul nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau seseorang melakukan perbuatan dosa akan muncul di hatinya bintik hitam. Dosa lagi tambah bintik hitam lagi. Kapan mau ngapus dosanya? Ittabi'is sayyi'atal hasanah. Iringi perbuatan dosa dengan ketaatan. Salah satunya salatul jamaah. Langkah kaki dari rumah kita menuju masjid ini ngangkat derajat dan ngapus dosa. Masya Allah. Salat di rumah saja. Di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Ketika berjamaah dengan kaum muslimin banyak faidah-faidah yang ada di dalamnya. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di masjid. Di rumah boro-boro didoakan malaikat, di masjid didoakan malaikat. Masya Allah. Apalagi malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat, doanya pasti terkabulkan. Ayyuhal hadirun. Jadi jangan lalai dari solat jamaah. Berangkat ke masjid, bersemangat ke masjid. Bisa dipaham hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Imam Bukhari dijelaskan di sini, wa kana al-aswad idza fatathu al-jamaah dhahaba ila masjidin akhar. Subhanallah. Ada seseorang ini kata Imam Bukhari ketika dia datang ke salah satu masjid dan di sana sudah selesai ditegakkan salat jamaah, dia pindah nyari masjid lain yang belum selesai salat jamaah. Masya Allah. Jadi tidak ada keutamaan satu masjid. Maaf ini ya, bisa dipaham nggak? Jangan sampai mau khususkan saya mau sholatnya di masjid itu aja, nggak bisa. Yang paling utama salah satu masjid, selain ini nggak ada. Islamic Center paling utama, An-Nur paling utama, Masjid Agung nggak ada. Yang paling utama salah satu masjid, tiga masjid ini paling utama. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tidak ada yang melebihi dari tiga masjid itu. Jadi silakan pindah-pindah ke masjid mana, pindah masjid mana. Ketika masjid situ sudah ditegakkan, sholat sudah selesai, kita datang terlambat cari masjid lain, nggak apa-apa. Nah ini untuk menghidupkan sholat berjamaah. Ayyuhal hadirun rahimukumullah. Nah ini tentang perintah melaksanakan salatul jamaah. Jangan meninggalkan salatul jamaah. Sampai Rasulullah SAW mengancam dalam beberapa hadis. Waqad syaddada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an at-takhalluf fi salatil jamaah. Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras sekali terhadap orang-orang yang berpaling dari salatul jamaah. Sebagaimana dalam satu hadis, laqad hamamtu an amura fityati ay yajma'u hizam al-hitab thumma amura bis-salah faqama thumma ahriku ala aqwamin la yashhaduna as-salah. Sungguh aku akan berkeinginan untuk memerintahkan pelayan-pelayanku untuk mengumpulkan kayu bakar dan aku perintahkan mereka menegakkan salat, kemudian mereka tidak mau datang. Wa harriku ala qaumin,
aku akan bakar rumah-rumah mereka. Waliyadzubillah. Rasulullah mengancam seperti ini. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Kenapa Rasulullah tidak jadi melakukan? Karena di sana ada anak-anak dan kaum wanita. Sementara anak-anak dan kaum wanita tidak diwajibkan untuk sholatul jamaah. Ayyuhal hadirin, dari sini jelas sekali bagi kita. Bukankah juga Rasul SAW pernah mendapatkan izin dari seorang a'ma, seorang buta? Ketika seorang buta meminta kepada Rasulullah keringanan untuk salat di rumahnya, maka Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida, apakah anda mendengarkan suara azan? Kata laki-laki itu, na'am ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, anda wajib memenuhi panggilan azan itu. Ini orang buta aja tidak ada rukhsah, apalagi masih bisa melihat. Hadirin, syukuri nikmat Allah. Nikmat Allah ini besar, Masya Allah. Jangankan nikmat-nikmat materi, pada punya mobil, punya toko, punya apa. Nikmat dalam tubuh kita ini gede semuanya. Nggak bisa diuangkan, berapa kita mau menguangkannya, nikmat sedemikian besarnya. Punya uangnya. Lihat nikmatnya ginjal kita, subhanallah. Bisa miliaran kita untuk membeli ginjal pada orang lain. Waliyadzubillah. Nikmat jantung kita, nikmat paru-paru, semua nikmat dalam tubuh kita ini besar, hadirin. Syukuri dengan ketaatan kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hitung semua nikmat Allah dalam tubuh anda, enggak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan untuk bayar nikmat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk aqimus salat, dirikan salat. Coba 5 kali sehari semalam, ada enggak 1 jam 5 kali? Nah, 1 kali sholat cuma berapa menit kan? Katakan sama ngobrol segala macam 10 menit. 5 kali sholat 50 menit, belum sejam. Masih 23 jam lagi sehari semalam. Ngobrol nih jondol singetan isya tekan jam 12 bengi. Waliyadzubillah, beli pegel-pegel, terus ngomongnya kan beli peragat-peragat kan ya. Cangkem mereka beli peragat-peragat, ngomong apa kita masuk beli ngerti ya. Main kartu berjam-jam, waliyadzubillah. Usia sudah nambah, pelajaran-pelajaran sudah Allah berikan i'tibar, orang-orang mati sudah banyak. Wis tua masih main kartu, baik. Astaghfirullahaladzim. Apa tidak lebih baik dia tidur kemudian bersegera untuk tahajud di tengah malam? Hari main kartu sampai jam 12 malam, tahajudnya jam pira? Tahajudnya jam pira? Hadirin, jangan diwolak-walik, sudah Allah ngatur waktu itu. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, waliyadzubillah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jadikan waktu malam istirahat, waktu siang cari nafkah. Jangan males, yang semangat, yang ulet. Jangan kata nggak bisa, bisa. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesempitanku, kesedihanku kepada Allah. Adukan masalah rumah tangga kepada Allah. Adukan kekurangan rizki pada Allah. Insya Allah jalan-jalan keluar banyak, tapi jangan males. Semua orang sudah pada cari nafkah, kitanya tidur. La ilaha illallah. Bagaimana Allah mau berikan rizki? Mereka habis subuh pada keliling kemana-mana, pada mutar-mutar cari nafkah. Kita habis sholat subuh, masuk kamar kunci, bangun-bangun duhur. La ilaha illallah. Pengen kira-kira langsung bluk dunyanya teka. Hadirin rahimakumullah. Inna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit tidak bakal mengucurkan emas dan perak. Itulah ucapan Khalifah Umar bin Khattab. Bekerja keras, cari nafkah, jalan-jalan keluar banyak. Coba antum tengok berapa banyak orang yang menghadapi kehidupan rumah tangganya sungguh besar, mereka lalui mudah. Subhanallah, dilaluinya mudah, gampang semua. Ya. Kenapa? Karena mereka semua bersandarkan kepada Allah. Allah memiliki segalanya. Allah Maha Kaya. Kok kenapa kita harus sedih? Memohon kepada Allah di tengah malam, sepertiga malam. Adukan kepada Allah permasalahan kita. Insya Allah. Cari nafkah yang semangat. Jangan kata nggak mampu, nggak bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Pasti bisa. Yakin. Doa itu harus yakin.
Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah yakin doa itu dikabulkan, pasti Allah kabulkan walaupun kadang masih ditunda. Sabar. Tak jamin semua orang minta rizki tiap hari, semua minta rizki. Colong yang enggak minta rizki ngacungin tangan. Kulangkan jalur rezeki KB, bener beli? Iya, setiap hari semua orang minta rizki. Kenapa Allah tunda? Allah lebih tahu, khawatir kalau dikasih semua barangkali nggak kuat. Coba kalau dari dulu minta rizki dikabulkan Allah, berapa miliar uang ada di tangan kita. Masya Allah, Pajero anapira, Purtonur anapira, wah boro-boro dodok mesin danur, dodok ini kan kasih campur-campur mana sebelah menes. Ya, iya naudzubillah, bareng gak pilih mik konon gak. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tunda, kenapa? Karena khawatir nggak kuat. Bisa dipahami hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu bersemangat cari nafkah, buang kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat malas. Coba antum pikirkan, sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, TKB sampai 5 juta. Kira-kira menjentul aku bisa pun 5 juta ku. Tak ada duitnya, tak ada dengan TK 5 juta bener beli. Kun udah duit pertama nih be, dulu ulan-ulanan mana-mana kan ya. Masa SDB sampai 10 juta. Ya. Kalau seorang pemimpin rumah tangganya bersemangat insya Allah, walah hatta baru 10, hatta 50 juta gampang sudah. Lah ini nggak bersemangat gimana? Baru TK, baru hadirin rahimakumullah. Belum nanti kuliah bagaimana? Oleh karena itu yang bersemangat, nambah ke sana bukan nambah harus nyantai-nyantai. Iya, ini kadang-kadang anak masih kecil, dulu pengen punya anak, sudah punya anak, enggak bersemangat cari nafkah. Gimana? Orang bersusah payah pada pengen punya anak sampai ngeluarin duit sampai ratusan juta. Masya Allah. Jadi bersemangat, coba bersemangat, buang kemalasan semua. Jadikan waktu malam istirahat. Wis aja ngelatini uang, pengen turu bunyi, tangi sepertiga malam. Masih main kartu, bahaya. Astagfirullahaladzim. Pelajaran sudah banyak hadirin. HP simpan semua, bukan HP jam 3 malam. Nggak pilih HP bakal beli jangan jam rolas bagi beli peragat-peragat ini. La ilaha illallah. Ya maaf ini saya berapa banyak masuk SMS, tolong Ustadz nasihati di pengajian suami-suamiku pada main game dan PS. Bu bener beli kuno. Oh, alhamdulillah dibeli mah. Bentar beli kuno. Ya ampun yang SMS lah kena mae. Tapi suaminya berarti kan istri ya, sing SMS ku ya. Iya. Hari sampai jam rolas lagi ndeleng ya Pak. Terus beli warga. Ya Allah. Buang-buang waktu hadirin. Udah tidur jam 8. Tidur jam 8, jam 8 Ustadz. Hari jam 8 pipe masih awan. Hadirin rahimakumullah. Ya udah jam 9 tidur, start jam 2 malam. Adukan pada Allah. Sudah besok habis subuh berangkat cari nafkah. Mungkin mana kalau tahajud tersubut turu maning tangi beduk wah beli karuan. Hadirin rahimakumullah. Jadi bersemangat dalam salatul jamaah. Ayuhal hadirun. Ini orang buta saja diperintahkan wajib untuk mendatangi masjid. Dalam beberapa riwayat dikatakan ba'idud dar, Masya Allah. Ini orang buta ini antara rumah dengan masjidnya jauh sekali. Riwayat selanjutnya laisa li qaidun yuqawwiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntun aku ke masjid. Wajib Anda menjawab adzan itu masuk ke masjid sana. Masya Allah. Padahal nggak punya penuntun. Masya Allah. Dalam riwayat yang keempat, banyak binatang-binatang buas. Rasulullah tidak memberikan rukhsah. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Syekhul Islam sampai menyatakan, man i'taqada anna as-salah fi baitihi afdal min salatil jamaah fi masjidil muslimin fahuwa dal mubtadi'un bittifaqil muslimin. Itu ucapan Syekhul Islam. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa salat di rumahnya lebih utama daripada salat di masjid kaum muslimin, maka dia telah melakukan kesesatan dan kebid'ahan. Waliyadzubillah.
Ada lagi orang yang ngakunya paling enak, bacanya paling bagus, paling mantap. Kita mah bakal sholat di rumah bae. Ini masjidnya blesak kabeh suarane. Ya Allah. Diri. Sampai ada dulu orang begitu ya, enggak mau ngumpul dengan kaum muslimin. Jadi orang hati sirah sholat minggu salah lil imam wal munfarid. Meninggalkan sutrah dalam salat termasuk bagi imam dan orang yang salat sendirian. وهذه السنة الواجبة لا يفعلها معظم المصلين بل إن منهم من لا يعرفها ولا يسمع بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها فكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة. Dan inilah sunnah yang mesti harus dilakukan. Sutrah itu wajib, tidak ada yang melakukannya terkecuali orang-orang yang mengerti tentang sunnah. Rasulullah menyatakan tidak sah salat terkecuali menghadap sutrah. La tusalli, janganlah anda salat illa ila sutrah, terkecuali menghadap kepada sutrah. Rasulullah SAW sampai salat di tanah lapang, Rasulullah menancapkan tumbak di depannya. Rasulullah ngadep tumbak itu. Nah ini salat dengan menghadap sutrah. Berapa banyak kaum muslimin datang ke masjid, sofnya di belakang-belakang, di depan masih pada kosong. Datang ke depan dulu, dekatkan dengan dinding-dinding masjid, dekatkan dengan sutra, dekatkan dengan tiang-tiang masjid. Jangan sampai dia jauh dari sutra. Imam Asy-Syaukani dia menyatakan dalam kitab Nailul Autar, inna sutra wajib. Salat menghadap sutra itu satu kemestian. Karena beberapa riwayat menyatakan Rasulullah mengucapkan seperti itu. Ayuhal hadirun rahimukumullah. Oleh karena itu salat wajib menghadap sutra. Tatkala salatul jamaah bagi imam, bagi makmum yang masbuk, ketika dia ketinggalan, maka ketika orang di depannya sudah beranjak pergi, dia harus maju menghadap kepada sutra. Bahkan Imam Malik menyatakan dia boleh maju ke depan, ke kanan, ke kiri sambil mencari sutra, menggerakkan kakinya untuk menghadap sutra. Ini kenapa? Karena dalil-dalil yang menyatakan seperti ini sahih semuanya. Jadi jangan jauh dari sutra. Kemudian termasuk perkara sutra, maddul hawal wal khat fi sutra, meletakkan, memanjangkan tali atau meletakkan garis dan semisalnya untuk dijadikan sutra. Bahkan di antara mereka ada yang wawad'ul qalam, meletakkan pena dan semisalnya. Ini tidak bisa dijadikan sutra, atau sajadah dijadikan sutra, tidak bisa. Sutra itu minimal tingginya 0,5 meter. Muakhiratur rahal, setinggi pelana kuda. 0,5 meter. Sutra itu tingginya minimal itu 0,5 meter. Dan panjangnya sutra dari kita berdiri sampai tempat sujud itu salah satu adru, 3 hasta. 1 hasta itu jari tengah ke siku. Ini 1 hasta. Nah 3 hasta panjangnya sutra. Dari tempat kita berdiri sampai tempat sutra itu 3 hasta. Lebih jelas baca Akhtaul Musallin karya Syekh Mashhur Salman. Jadi salat menghadap sutra satu kemestian. Bahkan Rasulullah memerintahkan, manakala ada orang berlalu lalang di depan orang salat, berjalan di depan orang salat, maka tahan dia. Jangan biarkan dia lewati orang sedang salat. Melewati orang sedang salat ini dosa besar. Lebih utama dia berdiri selama 40 tahun, Masya Allah. Jadi jangan berani melewati orang yang sedang. Maka hadapkan solat kepada sutra supaya orang lalu lalangnya tidak akan mampu. Begitu juga boleh untuk memberikan ta'lim kepada anak-anak kita, anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil berlalu lalang di depan kita, tahan dia, jangan dibiarin muter di kaki orang tuanya. Bisa dipaham? Walaupun anak belum ada hukum, tapi ta'lim boleh. Ditaklim. Ketika anak lewat ditahan. Nanti anak mau lewat pasti berhenti dia di situ karena sudah biasa ditahan sama orang tuanya. Jangan anaknya muter situ dibiarin aja sama orang tua. Bisa dipahami hadirin rahimahullah. Ini yang berkaitan kekeliruan orang salat, dia meninggalkan sutrah dalam salat jamaah.
Ayuhal hadirun. Kemudian yang keempat, termasuk perkara yang keliru dalam salatul jamaah, tarkus saffil awal, meninggalkan saf terdepan. Yatakhallaf katsirun minal musallin anis salah fi saffil awal. Wa qad yakunu hadha al-mutaakhkhar anis saff min awwalin nas quduman ila masjid. Dan banyak sekali orang menyelisih tentang ini. Mereka datang lebih awal tapi tidak masuk ke saf terdepan. Kadang-kadang datangnya lebih awal di belakang saja. Ada lagi yang mengkhususkan di pojok saja. Ya maaf ini. Ini maksudnya lagi apa nih pojok baikku? Awas ke setan ini pojokku ya. Maju depan sholat tuh. Di depan. Ini jangan sampai nanti ada orang datang kemudian terganggu. Maju ke depan. Shaf yang terbaik itu yang terdepan. Sampai Rasulullah menjelaskan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Law ya'lamun nas ma fin nida was saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alaih lastahamu." Kalaulah mereka mengetahui pahalanya di shaf pertama, shaf terdepan, kemudian mereka dibolehkan untuk mengundi, maka segera mereka berundi untuk mencari shaf yang terdepan. Wa qala sallallahu muhadziran an ta'akhur. Rasul sallallahu memberikan ancaman bagi orang yang selalu di belakang-belakang terus. La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhiruhum Allah. Tidak henti-hentinya satu kaum yang selalu mundur di belakang terus sampai nanti Allah mundurkan dia. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain, tidak henti-hentinya seseorang datang telat terus nanti Allah masukkan surganya telat nanti. Orang sudah pada masuk surga masih belum masuk surga. Ya sholatnya masbuk baik ya. Sholatnya telat terus datangnya. Nah ini harus diperhatikan. Jangan sampai berada di belakang. Datang lebih awal di shaf terdepan. Jangan sampai ini banyak keliru. Shaf-shaf terdepan orang-orang jahil masuk semua. Orang-orang alimnya di belakang. Akhirnya ketika imam keliru, yang membetulkan yang di belakang. Ya beli kerungu imamnya. Ya sering terjadi kan. Nah makanya di shaf yang terdepan coba. Dalam beberapa riwayat Rasulullah menjelaskan, liyalini minkum ulul ahlam wal nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina la yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Hendaknya mendekat kepadaku orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang berakal, ulul ahlam wan nuha. Kemudian setelah itu sesudah mereka silahkan. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian bercerai-berai, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan kalian. Jangan bikin shaf renggang, niscaya Allah akan renggangkan kalian semua. Ada satu cerita dari Qais bin Ubaid. Qais bin Ubaid suatu hari dia berada di shaf belakang Rasulullah sallallahu. Dia berada di masjid bersama Rasulullah, tapi Qais bin Ubaid ini berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama ana fil masjid fi as-saffil muqaddam yajbadani rajulun min khalfi jabdatan fanahani wa qama maqami. Maka ketika itu aku berada di belakang Rasulullah lagi di dalam salatnya, maka dengan tiba-tiba ada seorang laki-laki menarik aku. Seorang laki-laki ini menarik aku. Aku ditarik olehnya, ditaruh di belakang. Lagi sholat. Dia di belakang Nabi, ditarik, taruh ningguri. Orangnya maju ke depan. Begitu aku lihat Ubay bin Ka'ab, aku diam sudah. Ubay bin Ka'ab ini Masya Allah. Akhirnya ketika selesai salat, maka Ubay bin Ka'ab sampai menyatakan, maaf, aku lakukan seperti itu karena ini perintah Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan untuk di belakang beliau SAW adalah orang-orang yang cerdas. Masya Allah, ini keutamaan Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya pada semua sahabatnya, Ayyu ayah fil Qur'ani a'dham. Ayat mana dalam Quran yang lebih agung? Tidak ada yang bisa menjawab para sahabat ketika itu. Ayyu ayah fil Qur'ani a'udham. Ayat mana yang lebih agung dalam Quran? Tidak ada yang bisa menjawab. Sampai dalam kali yang lain Rasulullah nanya lagi, ayyu ayah a'udhamu fi kitabillah. Ayat mana yang lebih agung? Tidak ada yang menjawab. Begitu pertemuan berikutnya ada Ubay bin Ka'ab.
Begitu Rasulullah nanya, Ubay bin Ka'ab mengucapkan ayatul kursi, sadaqta. Subhanallah. Ini kecerdasan otak Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Jadi ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Oleh karena itu dibaca ayat kursi. Jangan ditempel-tempelin di rumah. Buat apa dibaca ayat kursinya? Mau tidur dibaca ayat kursi, pagi petang dibaca ayat kursi, habis sholat wajib dibaca ayat kursi. Bisa 8 kali ayat kursi dibaca sehari semalam. Ini ayat kursinya ditempelin di pojok rumah, di pintu rumah, ya kan. Alasannya apa? Supaya malingnya aja manjing. Bu jadi siapa kono? Maling banggar manjing baca ayat kursi dingin jawabannya. Supaya penghuni rumahnya tidur semua. Iya, sampai takunana. Kenapa sih bisa manjing tak baca ayat kursi karena? Oh, ini penghuni rumahnya nempelin aja, dibaca ayat kursi. Ketika ayat kursi itu dibaca, Allah akan jaga kita dan keluarga kita. Sahabat Rasulullah bernama Buraidah. Buraidah ini suatu hari meletakkan sesuatu di rumahnya. Ketika dia letakkan, dia tinggalkan. Begitu dia masuk, sesuatu itu hilang. Sesuatu itu hilang. Malam yang kedua diletakkan lagi, hilang lagi. Padahal pintu, jendela terkunci semua. Kata Buraidah, siapa yang masuk? Kok nggak ada tanda-tanda kerusakan pintu jendela? Malam yang ketiga ditungguin. Masya Allah, mantapnya sahabat Buraidah, kuat dia, berani. Tak jamin ente bagian jenggotnya tawa kan Melayu ketemu makhlukin. Waduh, itu balak mungkin ini ya. Nah, begitu datang, wah rupanya ini Ghaul namanya. Ghaul itu wah cembroya. Langsung ditangkap sama Buraidah. La arfa'annaka ila Rasulillah sallam. Aku akan laporkan anda pada Rasul sallam. Ternyata anda pencurinya. Masya Allah, makanya setan jin itu lemah. Inna syaitana kana dha'ifa lemah. Jangan takut. Kenapa sama setan takut? Jangan ada terdengar lagi malam jam 12, jam 2 malam ke kamar mandi, suami diantar istrinya, istri diantar suaminya. Masih ana sih mengkonon kok? La ilaha illallah, dewek diantar. Gimana? Kami WC. La ilaha illallah. Diantar. Astagfirullahaladzim. Wis tua ya bocah cilik pantas diantar ya. Wis tua masih diantar. Kalau diantar nggak diantar nanti pipis di kamar makan. Sampai dulu ada orang nggak diantar mungkin di sini kencingnya di kamar tidur. Naudzubillah. Masa sampai begini hadirin. Nggak usah takut, bangun nyalain semua listriknya. Glotrak, ayo terusakan konokakan. Mau glotrak glotrak glotrak. La ilaha illallah. Kenapa harus takut? Baca ayat kursi yang kencang, baca surat Falaq bin Nas yang kencang, insyaallah kabur. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam, ayo metu, lam yalid ayo mat melayu kau ka. Kin ma qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Ya beli pragat tadi mungkinin mah. Kesimpulannya jangan takut. Masa ke kamar kecil diantar suami atau istrinya? La ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini ayat kursi dibaca. Begitu Ghaul tadi ditangkap oleh Buraidah, sahabat Rasulullah, maka kata sahabat Rasulullah, aku akan laporkan anda pada Rasulullah SAW. Kata makhluk itu, jangan anda laporkan, saya akan ajarkan pada anda. Ajaran apa? Dibacakan ayat kursi. Masya Allah, makhluk halusnya ngajarin ayat kursi. Akhirnya ngajarin ayat kursi, dia kabur. Kata. Begitu pagi ketemu sama Rasulullah, betul dia. Nah itu ayat kursi itu dibaca. Rasulullah menjamin siapa yang mau tidurnya baca ayat kursi, Allah akan jaga tidurnya. Siapa yang baca ayat kursi waktu paginya, Allah akan jaga sampai siangnya, sampai sorenya. Siapa yang baca kursi waktu sorenya, Allah akan jaga sampai paginya. Masya Allah, ini hadis-hadis sahih seperti ini. Jadi jangan sampai tidak dibaca ayat kursi. Bisa dipahami hadirin rahimakumullah. Jadi ini yang berkaitan tentang kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam solat. Masih panjang berkaitan kekeliruan-kekeliruan terjadi dalam solat jamaah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan saya lanjutkan. Sebelum saya akhiri, dipersilakan
Barangkali ada pertanyaan seputar tema pada malam ini khususnya. Kalau tidak ada di luar tema dipersilahkan. Ya. Kalau lagi kerja pakaian kena najis, tapi kita nggak sempet tuh buat kejar waktu sholat. Lebih amannya pakaian salin atau tetap mandi dulu. Hadirin rahimakumullah. Kalaulah jelas pakaian itu kena najis, maka tidak boleh dibawa untuk sholat. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak bisa dipakai pakaian najis buat sholat. Maka pulang aja dulu, ganti pakaiannya supaya tidak ada keraguan. Bisa dipaham? Nah, ini yang berkaitan pakaian yang terkena najis. Berbeda dengan orang-orang yang ada uzur syar'i. Ngerti uzur syar'i? Orang-orang tua yang najisnya keluar terus-menerus, ini uzur syar'i. Orang berpenyakit, nanti berpenyakit ya, selalu keluar najisnya, enggak bisa tertahankan najisnya, ini udzur syar'i. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Boleh, silakan dengan pakaian seperti yang ada dipakainya. Kenapa? Karena udzur syar'i. Tapi ketika tidak ada udzur syar'i, tetap ganti pakaiannya. Jangan pakaian yang terkena najis. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Diwajibkan melaksanakan? Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang seperti itu tetap wajib dalam kondisi dia sudah sadar. Barang siapa yang tertidur dari salatnya, terlupakan, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya, terlupakan, maka sholat ketika ingat. Karena udzur-udzur syar'i begitu ingat langsung sholat. Ambil contoh, tidur jam 10 siang, bangun-bangun jam 5 sore. Contoh ini mah. Sholat duhur asarnya kan belum. Nah, ketika jam 5 sore kerjakan sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Dari pagi mutar-mutar banyak kerjaan sampai terlupakan. Begitu jam 5 sore pulang baru ingat belum sholat duhur. Kerjakan sholat duhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Nah, ini bagi orang yang terlupakan dan orang yang tertidur atau udzur syar'i, maka dia kerjakan sholat ketika ingat. Paham ya? Sudah? Kalau sakit yang parah boleh dijamak, tapi jangan dikosor ya. Dijamak boleh bagi orang-orang yang sakit parah mungkin. Karena udzur syar'i sakit parah boleh dia jamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa dipaham ya? Nah, barangkali ada orang-orang yang seperti itu. Kesimpulannya dalam kondisi-kondisi udzur tadi, kotoran-kotorannya terus keluar, tidak usah berwudu, tidak usah bertayamum, nggak apa-apa, tapi tetap kerjakan sholat. Jadi sampaikan waktu sholat sudah tiba, kerjakan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Tidak ada fidyah sholat, nggak ada. Fidyah itu adanya di puasa. Sholat nggak bisa dibayar pakai apapun. Sholat harus dikerjakan sendiri, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Harus dikerjakan sendiri. Paham? Beda dengan puasa. Kalau puasa kan bayar fidyah. Ramadan ini nggak mampu karena sakit. Sakitnya parah, bukan sakit yang bisa sembuh lagi. Udah bayar fidyah. Wanita-wanita hamil dan menyusui, kapan mau puasa? Udah bayar fidyah aja, lebih selamat kan? Ramadan kemarin dia hamil, Ramadan sekarang nanti ke depan mungkin lagi nyusui bayi. Nyusui bayi 2 tahun kan? 2 tahun, ketemu Ramadan berikutnya masih nyusui bayi lagi. Udah 3 Ramadan ini. Kapan mau qada puasa? Ketemu Ramadan keempat, hamil lagi. Ya nggak apa-apa ya. Ketemu Ramadan keempat hamil lagi. Ya gimana mau puasanya? Udah bayar fidyah aja sudah. Nah ini bisa dipaham. Allah alam bishawab. Ya bagi yang punya anak, ada yang beli 2 anak kan dia beli hamil ya. Ya, Allah alam bishawab. Cukup. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.